Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat bisa kembali mendapatkan hak layanan kesehatan yang layak tanpa terganjal status kepesertaan. Ya, lantas bagaimana mencegah agar kebijakan pemutihan ini tidak justru menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah? Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Hutang senilai puluhan triliun rupiah itu akan diputihkan pemerintah sehingga masyarakat bisa kembali mendapatkan hak layanan kesehatan yang layak. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bilang kebijakan ini adalah bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memperkuat jaring pengaman sosial. Muhaimin menekankan pembebasan tunggakan bukan berarti masyarakat lepas tanggung jawab, melainkan memberikan kesempatan baru agar peserta bisa kembali berkontribusi dan layanan BPJS Kesehatan bisa berjalan dengan baik. BPJS itu rencananya udah sampai mana sih, Mas? Kemudian tunggakan BPJS? Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Iya. Berarti itu akan segera diproses gitu? Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung, datanya juga harus diverifikasi, ya. Kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan kan. Mohon sabar menunggu. Ada rencana pemerintah seperti yang disampaikan oleh Menteri Menko PM Pemberdayaan Masyarakat Pak Muhaimin Iskandar untuk menghapus. Ini adalah suatu terobosan, suatu kebijakan yang menurut saya sangat baik, yang memang harus dilakukan sejak lama gitu, karena tunggakan-tunggakan ini menyandra masyarakat peserta mandiri. Nah, ketika nanti dia dihapus, maka peserta mandiri ini kelas 1, kelas 2 yang menunggak, kelas 3, yang kebanyakan kelas 3 ini bisa memulai dengan membayar iuran baru lagi ya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, ada kenaikan jumlah peserta nonaktif Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Pada bulan Maret 2025, tercatat ada 56,8 juta peserta yang berstatus nonaktif. Dari angka itu ada 15,3 juta peserta yang menunggak iuran, sementara 41,5 juta lainnya merupakan peserta nonaktif mutasi, yakni mereka yang sudah dikeluarkan dari segmen kepesertaan sebelumnya tapi belum mengaktifkan kembali kepesertaannya. Kenaikan jumlah peserta nonaktif tersebut berimbas pada piutang iuran kesehatan yang tembus 29 triliun rupiah pada Maret 2025 atau naik dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 12,2 triliun rupiah. Kita mesti peka bahwa itu juga punya implikasi langsung pada beban fiskal negara. Karena untuk menutup tunggakan iuran itu butuh puluhan triliun rupiah. Kalau itu dialokasikan untuk menutup tunggakan iuran BPJS, maka dengan sendirinya akan menggerus atau mempersempit ruang fiskal untuk program pembangunan yang lain. Karena itu, kalau kita memang mau menghapus tunggakan iuran BPJS, yang diperlukan adalah reformasi struktural. Karena tanpa itu, penghapusan tunggakan BPJS tadi itu berisiko hanya menjadi solusi yang sifatnya tambal sulam. Kebijakan penghapusan iuran BPJS Kesehatan ini menyasar peserta yang berasal dari golongan masyarakat rentan. Peserta tersebut masuk dalam kategori miskin dan menengah, terutama yang terdaftar secara mandiri.
Dengan dihapusnya tunggakan iuran, para peserta bisa kembali aktif dan bisa mengakses layanan kesehatan. Penghapusan tunggakan oleh pemerintah ini juga penting untuk memastikan keberlanjutan program JKN dan mencegah defisit yang lebih besar sehingga mengancam keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat. Bisa jadi, misalnya begini, ada peserta BPJS Mandiri yang sekarang menunggak, ya kan? Untuk aktif lagi kan dia harus menyelesaikan tunggakan, sementara kekuatan finansialnya tidak cukup, gitu. Kalau untuk membayar iuran bulanan terbaru, dia sanggup. Tapi kalau harus melunasi tunggakan, dia mungkin keberatan. Nah, kalau misalnya yang begini, menurut saya solusi pemutihan terhadap tunggakan BPJS itu patut untuk dipertimbangkan. Tapi syaratnya setelah diputihkan tunggakannya, dia harus aktif bayar lagi, gitu. Nah, kalau memang seperti itu, saya setuju. Kecuali yang memang benar-benar tidak mampu, maka mau tidak mau harus dipindah ke PP. Lantas, bagaimana mencegah agar kebijakan ini tidak justru menciptakan ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah? Tentunya pemerintah juga harus memang memastikan bahwa masyarakat kita ini lebih mudah nanti mengakses iurannya, ya khususnya peserta mandiri, dengan memang tadi harus membuat sebuah nanti kalaupun iurannya ini harus ditinjau secara lebih bijak ya, dan kemudian juga bagaimana pemerintah masih melakukan subsidi ya, seperti di Perpres 64 itu mensubsidi 7.000 untuk kelas 3. Jadi menurut saya kembali kalaupun pemerintah nanti merelaksasi dengan menghapus tunggakan, iuran berikutnya pun akan disubsidi oleh pemerintah sehingga memudahkan untuk kelas 3. Nah, tentunya ini tidak akan menjadi presiden buruk karena JKN itu menjadi kebutuhan dasarnya si peserta ya, masyarakat Indonesia, khususnya nanti yang peserta mandiri. Dan kemudian memang tentunya pemerintah harus bisa memastikan bagi yang memang miskin dia masuk ke PBI, bagi yang mampu dia bisa untuk menjadi peserta mandiri. Menurut saya BPJS Kesehatan bersama Kemensos dan juga Kemenkes duduk bersama untuk melakukan validasi ulang terhadap peserta-peserta BPJS yang menunggak ini, yang 55 juta orang ini. Dipetakan betul mana peserta BPJS yang menunggak itu karena memang betul-betul tidak mampu, mana yang sebetulnya mampu tapi karena ini soal informasi, soal edukasi gitu, sehingga mereka bisa aktif lagi gitu. Penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa dipandang sebagai langkah positif yang dilakukan pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses kesehatan, terutama bagi mereka yang selama ini terhambat karena status kepesertaan yang tidak aktif. Namun, agar tepat sasaran, kebijakan ini harus dibarengi dengan strategi pengelolaan anggaran, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu, serta peningkatan layanan kesehatan.